Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Oke, ketemu lagi di channel YouTube-nya Official SMK Negeri 1 Balikpapan. Tepuk tangan semuanya dong. Ya. Jadi di studio kita hari ini banyak sekali yang terlibat. Jadi kalau di podcast kita, di segmen podcast di sini kita melibatkan siswa-siswa SMK Negeri 1 Balikpapan yang punya passion di bidang videografi maupun fotografi, ataupun dia passionnya pengen tidur-tidur doang, boleh aja bisa di sini. Jadi di sini banyak sekali yang nonton ya. Oke, jangan lupa yang baru mampir di channel kita untuk senantiasa bisa follow ya, kemudian bisa subscribe, kemudian klik tanda loncengnya agar notifikasi mengenai kegiatan kita bisa kalian tonton terus. Oke, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang sudah mendukung kegiatan ini. Jadi podcast Makensa ini berkat dari dukungan pihak sekolah akhirnya kita bisa buat podcast ini. Jadi kita bisa mengudara. Oke, hari ini kita punya tamu spesial. Wah, spesial itu biasanya berkaitan dengan pakai telur nih ya. Iya, martabak manis ya, spesial enak Pak. Spesial pakai telur, entah pedes karetnya 2 ya. Oke. Di sini kita kedatangan tamu yaitu para siswa SMK Negeri 1 Balikpapan yang berprestasi. Wah, asik. Kece banget nih, berprestasi. Yaitu mereka adalah sebagai duta lingkungan hidup Kota Balikpapan. Tepuk tangan lo buat semua. Oke. Ada siapa ya di sini ya? Ada di sini ada Arya dan Giza ya, benar ya? Giza ya, nggak salah orang kan, benar ya? Enggak, benar. Oke, takutnya salah orang undang ya. Oke, mungkin Arya bisa kenalkan diri dulu, Arya. Oke, halo teman-teman semua. Iya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun kalian menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Arya Atika, biasa dipanggil Arya. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Balikpapan, kelas 11, Teknik Instalasi Tenaga Listrik 1. Oke, kelas 11 ya sekarang ya? Iya, Pak. Berarti usianya di 20 ya berarti ya? Waduh. Kejauhan, Pak. Oh, iya. 23. Udah 24 setengah pasnya. Makin jauh. Jadi ya? kelas TITL ya. Jadi TITL, kalau Pak. teman-teman yang belum tahu, TITL itu adalah Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Jadi urusannya dengan instalasi mengenai jalur listrik, kabel dan sebagainya. Baikin lampu sih. Oh iya. Oke, yang berikutnya ada siapa ini? Giza. Oke, Giza bisa kenalkan diri, Giza. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Giza Unika Natasha. Biasa orang-orang Deketin manggilnya. lagi. Iya. Oke, biasa orang-orang tuh manggilnya Giza. Dan Giza. dan aku dari kelas 11 Geologi Pertambangan. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Ayo. Di sini cuma 5 orang tapi kayak ramai banget ya. Oke. Oh ya, jadi ada Arya dan Giza. Oke. Jadi mereka berdua ini dari Forum Duta Lingkungan Hidup ya. Iya, Pak, benar. Dari perwakilan Duta Lingkungan Hidup. Jadi di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Gimana sih prosesnya kok bisa jadi Duta Lingkungan Hidup? Arya mungkin bisa ngomong dulu. Oke, jadi prosesnya kalau saya pribadi, karena emang saya memiliki basic tentang lingkungan. Karena emang saya senang traveling, senang ke alam bebas. Jadi supaya saya bisa mensosialisasikan atau menyebarkan virus cinta lingkungan kepada teman-teman saya ikut Duta Lingkungan ini. Supaya teman-teman yang lain di sekitar saya terutama itu mau peduli terhadap lingkungan, mencintai, dan juga kalau sudah peduli dan cinta itu pasti udah sayang. Waduh, keren. Ditinggal pas sayang-sayangi. Iya. Kebetulan si Arya ini senang sama dengan traveling ya. Coba kalau dia senang sampo jadi duta sampo. Iya, benar. Mungkin gitu ya. Karena rambutnya kelimis nih ceritanya. Jadi awalnya Arya suka traveling terus ada brosur gitu. Mungkin atau langsung daftar ke kantornya tuh gimana? Kemarin tuh karena ada sosialisasi, Pak. Sosialisasi di sekolah gitu. Di SMK 1 sendiri. Kemarin tuh di SMP. Oh, di SMP. Oh, dari SMP ternyata. Bener, Pak. CLBK berarti ya. Terus kemarin tuh saya sudah pernah join sekali
Lalu pernah join. masuk 40 besar tapi saya gagal. Oh, gagal gitu. Di tahun 2019, lalu saya coba lagi di 2021 dan alhamdulillah rezekinya di tahun ini. Oh gitu. Dan Jadi sebetulnya ada juga sistem seleksinya ya, nggak Iya, langsung benar, Pak. masuk aja ya. Nggak langsung. Bukan berarti lo suka sampah terus jadi duta lingkungan hidup gitu ya kan, kayak pakai baju gitu. Nah, gua di lingkungan hidup. Jadi prosesnya adalah seleksi. Ya. dari Seleksinya dari apa aja menurut? Administrasi mungkin atau seleksinya seleksi berkas dulu. berkas? Pendaftaran, seleksi berkas, dilihat prestasinya, Mm-mm. terus dilihat bagaimana penampilan orangnya, terus lalu kita ada seleksi wawancara. Wawancara dulu ya. Ya, ada seleksi wawancara dan ada tes tertulis. Nah, di tes tertulis ini kita dicek karena menjadi duta lingkungan otomatis akan diuji pengetahuannya Pengetahuan mengenai umumnya ya, lingkungan mengenai hidup ya. lingkungan. Oh gitu. Nah, setelah itu Pengetahuan dasar minimal ya sudah ya. harus tahu mengenai lingkungan. pasti karena duta lingkungan pasti harus tahu tentang lingkungan kan. Gak mungkin harus tahu tentang sampo tadi. Iya. Oke, kalau Giza gimana Giza ceritanya? Kok bisa jadi duta lingkungan hidup? Oke, kalau Arya kan tadi karena dia basicnya suka traveling. Dari traveling ya? Iya, nah kalau aku nih emang ceritanya mungkin bisa dibilang agak aneh nih Pak. Jadi saya kan bisa dibilang sangat suka sama cinta sama yang namanya geologi pertambangan. Geologi ya? Iya, saya Geomine. tuh- Anak-anak Wih. geoman nih. Terus? Saya kayak selalu mempelajari tuh bidang saya gimana sih tambang. Nah kalau dipikir sebenarnya antara tambang sama lingkungan ini bentrok, nggak bakalan pernah Nggak bisa bakal ketemu, nyatu. ya. Iya, karena sekali misal tambang, terus itu pasti nanti bakalan ada yang namanya bisa merusak lingkungan Pasti dan lain merusak sebagainya. lingkungan Nah ataupun sedangkan AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. dampak betul. Nah sedangkan di diri saya ini juga muncul yang namanya jiwa sebagai aktivis lingkungan. Iya. Jadi karena hal tersebut, karena bentrok tersebut, saya malah menjadi semangat. Jadi kayak, oke, aku harus nyari nih gimana nih benernya. Jadi ada rasa tertarik buat saya buat mempelajari lebih dalam buat lingkungan juga. Nah, terus waktu itu dapat brosur dari grup OSIS kebetulan. Dari OSIS ya? Iya, nah waktu itu sempat ragu buat daftar karena saya pikir, waduh, gimana ya, saya bisa apa enggak? Karena saya pikir waktu itu saya belum bisa apa-apa. Bisa dibilang saya kayak agak kurang percaya diri. Cuman karena dukungan dari teman-teman bahkan juga keluarga, ada guru-guru juga. Oleh karena itu saya beranikan untuk daftar dan alhamdulillah bisa lolos sampai Bisa sekarang. lolos ya. Iya, Oke. betul. Jadi kalau si Giza ini lebih ke nurani ya jadi jatuhnya Iya, betul. dari passionnya. Dia kebetulan jurusan geologi pertambangan. Iya, geologi pertambangan. Jadi selain kita belajar tambang ya kita juga belajar dong analisis dampak lingkungannya apa sih yang terjadi gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau dari proses semuanya tadi rata-rata kebanyakan ada passionnya ya, ada Passion, keinginannya, betul. ada rasa keingintahuan yang tinggi. Benar, Iya, Pak. Enggak karena pasangan kan maksudnya. Waduh. Karena Jadi- emang gak dapat pasangan. Oh, belum ada. Belum ada. Belum waktunya. Bener. Oke, jadi prosesnya dari seleksi, dari administrasi, berkas, kemudian daftarnya kemana biasanya gitu? Daftarnya karena kebetulan kami itu masih kondisinya COVID, jadi kami melalui formulir pendaftaran di Google Form. Oh, secara online. Secara ya? online, Semuanya Pak. serba online. Ya, dan linknya pun tersedia di @fdlh_bpn di Oh, ada akun Instagramnya. IG, ada media Instagramnya. sosialnya. Pasti Iya, ada, betul. Pak. Forumnya itu ya. Iya, Iya, benar, Pak. forum. Oke, sudah daftar kemudian masuk. Nah, sekarang apa sih kegiatannya kalau sudah jadi anggota DLH itu? Oke. Si Giza apa si Arya yang mau jawab? Siapa nih? Giza deh, boleh deh. Giza, oke, Kegiatannya. silakan Giza. Bisa kita lihat langsung ya duta lingkungan. Pasti kebanyakan kegiatannya ya pasti bersangkutan dengan lingkungan. Lingkungan, berkaitan Nah, dengan tapi lingkungan. berita yang simpang siur dari orang-orang yang nggak tahu nih. Udah tahu. Mereka pada bilang kalau pasti nih kegiatannya pungut sampah nih Oh kayak iya. gitu. Yo, itu wajib. Nggak semua, nggak harus lingkungan hidup semua duta itu harus wajib pungut Iya sampah bener mungkin. ya Iya, sebenarnya iya. mungkin bener sih kita pasti ada kegiatan kayak gitu juga kayak mengut sampah. Nah tapi kegiatan kita nggak monoton kayak gitu aja. Misal nih kayak kita ambil dari benefit kita yang pertama kita bakalan diundang di kegiatan-kegiatan kedinasan. Oh Bener gitu. Iya. Jadi pioner, agent of change, apa agen of change ya, agen perubahan. Agen gitu. perubahan, perubahan, ya, Jadi benar. menebarkan kebaikan gitu. Iya, artinya, ibarat iya. kata menebarkan kebaikan. Jadi aktivitasnya kalau banyak
lebih ke mensosialisasikan ya. benar, Mensosialisasikan apa sih lingkungan hidup yang harus kita jaga gitu mungkin ya. Oh gitu. Dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan tadi. Ya kita kayak misalkan berbicara tentang global warming misalkan pemanasan global sekarang kan suhu mungkin sudah kita rasakan sekarang ya. Iya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang kapan lagi? Iya, Itu ya minimal dengan cara buang sampah dengan pada tempatnya itu kan bisa juga mengurangi emisi yang ada. Nah benar banget. Nah Emisi kalau misalnya karbon. cuma kita doang nih Pak ya. Kalau misalnya cuma orang-orang DLH tuh nggak mungkin bakal bisa. Nggak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Nah makanya dengan adanya forum duta lingkungan kita menyebarkan nih kepada semua orang khususnya anak-anak remaja bahwasanya pentingnya lingkungan hidup ini loh teman-teman. Pentingnya harus kita jaga, harus kita rawat. Buat tugas bersama ya intinya ya. Benar banget, Pak. Menebarkan kebaikan. Jadi semua udah setiap hari kegiatan. Selain tadi apa pungut sampah tadi kegiatan. Kemudian ada entrepreneurnya gak kayak kita melatih diri itu kayak misalkan biasanya kan ada yang jadi duta lingkungan hidup terus nanti diajarin kepemimpinan mungkin atau disuruh jadi public speakingnya diajarkan ada nggak kayak gitu-gitu? Ada. Pasti Pak. Pasti ada. Karena kami itu kan role model ya Pak ya. Role model. Kita tuh Role sebagai model. contoh. Nah makanya bagaimana kita mensosialisasikannya? Kita harus memiliki basic public speaking. Public speaking ya. Public speaking terutama. Bicara di depan umum ya. Bener minimal banget. harus sudah punya itu. Lalu kita juga belajar leadership tadi. Kepemimpinan, ya. Kita belajarnya dengan cara kita mengadakan kegiatan-kegiatan FDLH. Contohnya aja ada kayak webinar, festival, terus ada acara FDLH Cup. Nah itu di setiap rangkaian acara pasti kami menunjuk ketua panitia yang berbeda-beda Pak. Jadi dengan adanya di role seperti itu diganti-ganti ketua panitianya, kita juga belajar ternyata gini mengatur teman-teman. Ya. Bener. Oh gitu. Bagaimana menjadi pemimpin. Nah kita juga belajar kepemimpinan di situ. Belajar cari sponsor juga nih. Iya. Ya, itu Benar sekali teman-teman. salah satu itu karena itu uji mental banget tuh. Benar. Cari sponsor. Cari membuat sponsor acara. itu semua anggota wajib bisa. Harus Wajib bisa. ada satu Oke. sponsor minimal. Jadi kompleks ya. Tadi ada berbicara tentang lingkungan hidup, gimana kita aware dengan lingkungan hidup, kemudian ada entrepreneurship ya. Diri kita mulai belajar bagaimana sih jadi seorang pemimpin, manajemen luar biasa ya kegiatannya ya. Dan banyak teman-teman. Oh iya. Jadi banyak sekali ya kegiatan dari Duta Lingkungan Hidup ini ya. Tadi kalian udah belajar manajemen, kemudian cari sponsorship, wah luar biasa. Jadi luar biasa deh. Orang yang mau terpanggil untuk sebuah kegiatan itu udah luar biasa. Jadi minimal dia udah aware, tahu bahwa sebetulnya soft skill itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan ya. Selain hard skill yang kita punya di pembelajaran, kita juga harus tahu sih kita punya bakat apa sih gitu. Benar. Nah, orang yang sudah tahu bahwa dia punya bakat dan mau untuk mengasah itu udah luar biasa sebetulnya. Semoga nanti banyak yang mau ikut ya. Amin. Selain kegiatan ya apapun kegiatannya yang menurut kalian positif dan bisa mengembangkan diri, lanjutkan. Nah, kita harus dukung. Iya. Oke. Sekarang kita akan beralih ke segmen berikutnya yaitu gimana sih caranya daftar DLH? Nah, ini kan karena banyak sekali kelas 10, 11, 12 mungkin ya yang ada di SMK 1 Balikpapan mungkin yang pengen tahu nih gimana sih caranya biar bisa bergabung di Duta Lingkungan Hidup. Siapa yang mau jawab nih? Oke. Si Arya. Oke, Arya. Silakan Arya. Jadi kebetulan banget nih teman-teman bahwasanya Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sedang membuka pendaftaran untuk Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2022. Iya, 2022. Dan pendaftarannya ini dibuka dari tanggal 1 Februari kemarin sampai tanggal 28 Februari. Tinggal dikit lagi nih, Bro. Iya, Iya, benar banget. bentar lagi nih. Semoga nanti ini videonya segera diediting biar cepat Amin. Ya, jadi 28 Februari akhir bulan ini ya. Akhir bulan ini ditutup. Sampai dengan ini. Dan kita gitu. akan mulai seleksinya dari tanggal mungkin tanggal 6 Maret mungkin ya. Dari bulan Maret sudah Bulan mulai Maret seleksi. udah mulai seleksi. Seleksi. Dan teman-teman yang mau daftar Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, adapun syarat-syaratnya yang pertama itu berdomisili di Balikpapan. Warga Balikpapan ya harus ya. Wajib. Wajib. Sekolahnya pun juga di Balikpapan pasti. Wajib. Karena Terus? kita kan Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan nih. Jadi kita harus belajar dan tahu minimal mengenai lingkungannya Balikpapan dulu. Lingkungan Iya. gitu. Letak geografisnya Bener. gitu. Apa sih keunggulannya gitu ya. Luasnya berapa? Oke, lanjut. Terus? Lalu setelah itu kita menerimanya mulai dari
kelas 10 hingga kelas 11 dan untuk teman-teman kelas 10 11 ya. Bener. Kelas Untuk 12 teman-teman kelas belum 12 ya. nggak bisa lagi karena akan fokus ke ujian Iya, ya kan. benar, Nanti benar. takutnya kegiatan kami akan menghambat. Nah, Iya. Benar. terus tidak sedang menjabat di forum lain. Jadi maksudnya ada beberapa forum di luar seperti Duta Anti Narkoba, Duta Iya, Genre, iya. Duta Wisata. Dan teman-teman yang masih menjabat di forum tersebut tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk gitu. join di Duta Iya, Lingkungan. iya. Karena lucu nanti semua kamu mas Iya. duta ya, iya aku Iya. semua duta gitu. Nah, Semua, lucu. semua. Padahal duta cuma milik Salon Seven ya. Iya. Gitu. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak yang lain selain itu? Intinya komitmen teman-teman. Komitmen Jadi, ya. Kalau sudah daftar berarti daftar, komitmen nggak boleh Iya. mundur ataupun nanti kalau misalkan ngambekan baperan gitu nggak Iya. boleh ya. Out group. ya, jangan masuk grup jangan udah nyerah, keluar grup jangan gitu. nyerah di tengah jalan teman-teman. Jadi komitmennya benar-benar dijaga dari awal sampai setahun menjabat. Jadi jangan ngilang-ngilang gitu teman-teman. Oke. Terus Giza, ini ada nggak kayak perbedaan gender nih? Kadang-kadang kan ada yang takut nih, kayak kalau cewek nanti diginiin nih, kalau cowok diginiin nih. Beda nih kalau perlakuan cewek sama cowok. Ada nggak gitu? Oh, sama sekali nggak ada. Nggak ada ya, Iya. forumnya murni untuk Benar-benar. benar-benar pengembangan diri ya. Iya, Jadi bahkan perlakuan. dari awal seleksi kita masuk sampai kita udah menjabat selama 1 tahun, kita itu sama. Sama ya, Ya, kita perlakuannya bareng-bareng sama. ngejalanin. Nggak ada yang woman spesial gitu, Yes, nggak ada Nggak ya. ada. bener. Semuanya sama semua. Oh gitu. Jadi jelas ya tadi semua pendaftaran. Mungkin kalau mau kepoin langsung ke media sosialnya Iya. aja mungkin ya. Di Instagram lebih banyak ya di situ ya. @fdlh_bpn. Dan juga @official SMKN1 Baik. ya, kita juga punya Instagram. Boleh, Oke, boleh. gitu. Ya, jadi tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi Arya udah berbagi pengalaman, kemudian gimana sih daftarnya. Kemarin juga kalau nggak salah udah sosialisasi ya Sudah, Ya. sudah. Sempat ke sosialisasi. hampir seantero SMK 1 Balikpapan ya, seluasnya kita. Jadi kemarin sudah beberapa yang sudah sosialisasi ya, diizinkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kemarin Pak Parman. masuk ke kelas ya. Oke, sekarang ini mungkin yang paling yang paling hooknya ini. Benefitnya apa sih kalau ikut kayak gitu? Benefit itu apa ya namanya? Ya bahasanya keuntungan. Iya, Keuntungan, keuntungan iya. kita dapat. Kayak kita jualan aja keuntungannya. Kira-kira apa siapa yang mau jawab nih? Keuntungannya, benefitnya. Giza atau aku? Boleh. Nah, bisa Mungkin kalau dari benefit yang berupa materi yang bisa dilihat nih, itu tuh mungkin ada kayak semacam sertifikat, itu pasti Sertifikat kalian bakal pasti ya. dapat ya. Berupa prestasi ya, Pak. Prestasi, Bukan prestis cuman ya. Wah, iya, iya, betul. Terus habis itu ini nih yang banyak ditanya nih. Biasa kalau jadi duta itu ada uangnya apa enggak Nah. gitu. Nah, Cuan, iya, bahasa cuan. sekarang Cuan, cuan ya, nih. Oh, cuan. iya. Jawabannya adalah di beberapa kegiatan Tugasan. yang memang pihak penyelenggara kita diundang, mereka Gitu. menyediakan ya, pasti kita bakalan dapet cuan. Oh gitu. Intinya kalau sudah profesional, Iya. cuan akan mengalir nih. Pasti. Iya. Terus apa lagi kira-kira? Terus Ada ini benefitnya? Selain benefit yang bisa kelihatan nih, banyak sebenarnya benefit yang cuman bisa diri kita sendiri yang Yang ngerasain. Ngerasain ya, kepuasan batin mungkin Kepuasan ya. batin ya boleh. kayak Yang nggak gitu bisa kita disebut. share secara tekstual gitu, nggak bisa di kata-kata gitu. Iya betul. Terus yang lain rekanan mungkin atau sosial. Iya, salah satunya tuh kalau misal kita udah jadi suatu duta nih, dari pengalaman diri saya sendiri sebelum saya masuk ke dunia duta nih, kalau bisa dilihat relasi saya tuh kurang. Terus juga sosial saya ya orang-orangnya itu Orang itu aja. aja. Nah, setelah menjadi seorang duta ini emang kalau boleh diakui kita bakalan ketemu sama orang banyak. Bener. Bener-bener Oh, banyak jadi lebih banget. banyak ya. Iya, Kayak di relasi. pasar udah Iya. banyak. Ya. Relasi kita juga makin bertambah Pasti gitu. ya, jadinya. relasi bangun relasi. Jadi salah satu kunci selain soft skill tadi mungkin relasi itu penting. Iya. Bener Makanya teman-teman. kalau sekarang mungkin kita lebih banyak save kontak WA itu buat apa sih? Buat story. Buat kita story. biar orang Iya, tahu story bener. kita. Story itu apa sih yang harus ditampilkan? Bukan bagaimana kita sombong, tapi bagaimana kita menampilkan bahwa kita punya loh value dalam Iya, diri kita kan, mungkin gitu kan. Bener. Nah, itulah pentingnya sosial media. Jadi dapat banget ya. Iya, Banyak banget. Dapat banyak gitu ya mengenai relasi, kemudian teman ya, kemudian belajar manajemen. Manajemen. Intinya Skillnya dapat. kalau sudah profesional ya mengalir aja lah. Ngalir, Pasti. betul. Nanti event-event berikutnya gimana. Mungkin ada motivasi nih buat adik-adik kelas kalian ataupun teman sebaya kalian yang mau ikut gabung nih. Ini kan sudah kemarin udah ke kelas-kelas nih. Nah kan mungkin kan
pasti kalian pengen ada yang di-sharing kan. Kalau kamu ikut tips triknya kah? Ataupun kalau sudah ikut gimana kah? Harus gimana? Mungkin kamu bisa sampaikan ke teman-temanmu yang ada di YouTube kita ini. Oke teman-teman, jadi untuk menjadi seorang duta tuh sebenarnya cukup mudah dan cukup gampang. Tuh nggak selalu tentang penampilan, nggak selalu tentang fisik. Contohnya seperti ini. Iya. Dan bisa mendapat juara ya. Estetik ya. Oke. Jadi kita nyebutnya ada 4B. Yang pertama itu ada brain. Dan yang kedua itu ada behavior. Yang ketiga itu ada brave. Dan yang keempat baru beauty. Tapi yang paling pertama diutamakan itu adalah behavior. Behavior itu atau attitude atau etika. Jadi kita ini adalah seorang role model, ya kan? Jadi kita harus menjaga etika kita di depan semua orang, di depan umum. Jadi kita harus menjaga baik-baik nama kita sendiri dan nama forum. Nah, karena ibaratnya kalau kita punya ilmu tapi attitude kita nggak baik, itu percuma gitu. Percuma ya. Nah, itu yang paling pertama adalah behavior. Lalu yang kedua ada brain. Jadi kalau kita udah beretika, kita harus mengisi otak kita dengan pengetahuan, relasi, ilmu-ilmu termasuk tentang lingkungan utamanya. Lalu setelah brain, percuma kalau misalnya kita memiliki ilmu tapi kita tidak berani menyampaikan. Makanya kita ada yang namanya brave. Berani. Jadi setelah kita berilmu, kita beretitude, kita berani menyampaikan di depan orang banyak. Menyampaikan ke depan orang. Lalu yang keempat baru beauty. Beauty-nya ini tidak tentang putih ya, bukan putih hitam atau gendut tinggi gitu, enggak. Tapi bagaimana rasis namanya itu. Iya, itu bukan fisik lagi, rasis namanya. Oke. Tapi beauty itu bagaimana kita menjaga penampilan kita di depan orang banyak. Ya itu banyak orang yang salah kaprah tentang beauty. Beauty itu sebetulnya bukan bagaimana penampilan sebetulnya, tapi bagaimana menyajikan penampilan. Benar. Proses menyajikannya gimana sih biar orang penampilan tuh baik gitu. Wangi dan sebagainya. Minimal wangi. Terus Arya udah mandi belum ini cerita? Alhamdulillah udah. Oh iya. Mungkin kalau di bahasa Jawa tuh ada yang namanya Ajinerogo Kusoko Busono. Melihat dari busana ya. Ya ibarat kata gimana cara kamu pembawaan diri kamu kayak sebenarnya first impression tuh kan penting banget kan ya. Benar. Nah, itu tadi 4B teman-teman, tips and trick untuk menjadi seorang duta. Ya. Keren banget deh. Banyak banget pesan-pesannya kalau mau jadi duta ini ya. Kalau semuanya mau jadi duta ya, bisa gabung ke Salon 7 gitu. Oke, tadi sudah banyak sekali yang dibahas tentang apa sih yang didapat dari mengikuti DLH. Jadi Arya banyak sekali bercerita, Giza juga banyak cerita. Nah, sekarang ini mungkin kita lebih ke sharing ya, ke sharing, ke diskusi. Nah, kan pasti berkaitan organisasi, apalagi yang di luar nih ya kan. Benar. Nah, kemudian ada sekolah nih. Nah, kira-kira nih, gimana kalian bisa membagi waktu? Mana sih yang prioritas gitu? Sebetulnya semuanya prioritas kan pasti ya. Gak ada namanya di dunia ini gak prioritas, kecuali orang diabaikan ya kan. Ya. Jadi sebetulnya semua prioritas, cuman kan kadang kita terkendala oleh ruang dan waktu. Benar. Kemudian kita kapabilitas dan kapasitas kita kadang-kadang nggak bisa. Nah, gimana sih kalian bisa membagi ini? Pasti ini pengalamannya sering dispen. Nah, kadang-kadang kalau ada acara, sudah Arya kalau sama Gisa nih mungkin itu. Nah, tiba-tiba baru dadakan gitu. Tiba-tiba udah biasa. Namanya juga duta ya. Duta segala duta nih. Oke. Coba kita sharing nih, gimana sih caranya membagi? Mungkin dari Arya dulu mungkin. Kalau saya sendiri sih Pak ya. Sekarang tuh ngerasain juga pasti banyak dispennya, pasti susah buat ngatur, tapi lebih memprioritaskan mana yang lebih urgent. Lebih urgent duluan ya. Atau lebih mana yang bisa saya lakuin duluan. Bisa dikerjakan ya. Kayak misalnya ini kan cuma sekali nih ya, nggak ada lagi lanjutannya. Kalau belajar kan masih bisa nanti dilanjut setelah bisa ini. Gitu. Kalau misalnya itu kan juga lebih urgent gitu, makanya lebih memprioritaskan yang duluan dulu. Baru setelah itu yang nanti-nanti. Ya gimana ya bahasanya? Ngerti. Oke, paham. Berarti kalau Arya lebih ke mana sih yang prioritas yang pengen didahulukan gitu. Dan juga kesempatan. Nah, yang datang nggak 2 kali kan gitu. Benar sekali. Oke, berarti kalau
orang juga berpikir bahwa belajar itu adalah kesempatan, ya nggak apa-apa kan gitu kan. Iya. Kalau misalkan DLH-nya sebagai kesempatan juga nggak apa-apa kan gitu. Iya. Berarti tidak sama untuk mempersepsikan Benar. itu. Kalau Giza gimana kalau Giza? Mungkin ini agak berbeda ya Iya sama agak Arya. berbeda nih. Kalau faktor aku tuh sebenarnya kalau misal penghambat tuh pasti banyak banget. Yang Kalau pertama yang hambat ya. entah dari DLH terus tiba-tiba bentrok sama sekolah. Belum lagi nih satu lagi nih kayaknya banyak nih yang mengalami orang tua. Susah ini Pak Oke. gimana? Nah, Nah itu makanya saya biasa ada yang namanya weekly plan. Jadi dalam satu hari saya mau ngapain tuh saya tulis semuanya. semuanya ditulis dan ya. kalau misal ada kegiatan tapi asal dia nggak bentrok, oke aku bisa. Nah tapi nggak jarang juga kan kalau misal ada kegiatan yang bentrok nih kebetulan. Nah Yang ada yang bentrok kalau juga. dari saya itu dari dulu prinsip yang saya bawa adalah janji mana pertama yang saya iakan. Oh gitu. Ya janji. misal iya karena lebih ke kayak gimana cara Kayak saya kopi, bisa disiplin. Benar, Jadi benar, misal ada kegiatan DLH tapi di pagi nih saya udah janji mau Duluan. ada kegiatan sekolah nih. Iya. Di sekolah entah saya mau bimbingan atau apa, nggak bisa maaf. Oke. Karena kayak ibarat kata jadwalnya udah tersusun nih. Jadi Udah tersusun. kalau nanti berubah lagi jadi bingung lagi Jadi bingung. kayak gitu. Jadi kalau Gisa lebih ke timeline Iya, ya. ke Jadi timeline. ada strukturnya, terstruktur Keren. dan Makanya kayak Iya. jengkel banget gitu Pak kalau misal kayak ada udah rapi nih kita buat tiba-tiba dia setiap minggunya geser gitu. Jam segini waduh gimana Iya, ini iya. ngatur lagi kayak gitu. Jadi sudah ngatur capek-capek terus Baru terubah ada lagi. iya perubahan. keubah lagi. Itu kalau Ribet tips sih ya, aku ribet iya. ya. Kalau aku lebih ke chance sih, kesempatan nih. Iya. Ngerti. Oke, jadi luar biasa banget nih. Kalian ini memang sudah expert di bidangnya, ya. Expert di bidangnya ya, di bidang duta-dutaan ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tadi ya, mungkin karena kalian sudah punya basic kemudian di organisasi, akhirnya setelah duta merempetnya masih ke sekolah, Iya. ya kan? Di sekolah pasti lebih sering aktif, Iya, kemudian betul. banyak dimintain tolong guru dan sebagainya, ada perspektif. Walaupun tidak semua guru mau yang aware mengenai itu. Ya Benar. kayak misalkan kita mau mengajarkan katak untuk terbang nggak mungkin. Nggak Nggak bisa, mungkin. nggak bisa. Katak karena kodratnya dia hanya bisa melompat. Melompat. Ya bagaimanapun dia hanya bisa melompat. Walaupun dia bisa makan apa aja yang dia ingin mau. Iya dengan caranya. Oke, jadi sudah banyak ya dibahas dari Banyak duta lingkungan hidup ya. Jadi kegiatannya sangat banyak. Kemudian tadi udah sharing gitu bagaimana berbagi dengan sekolah, berbagi dengan organisasi. Oke. Jadi teman-teman yang ada di official SMK Negeri 1 Balikpapan yang pengen ikut duta lingkungan hidup, silahkan. Pokoknya kreasikan apa? Nggak harus duta lingkungan hidup Iya, mungkin nggak ya. harus. Masih banyak format lain. Semua kegiatan di luar SMK Negeri 1 Balikpapan yang kalian menganggap positif. Ataupun di dalam sendiri mungkin ya, di eskul Iya, kita. Ekskul ekskul sekolah, bener. Kan banyak nih ekskul Iya. sekolah. Itu pokoknya nanti beriringan dia. Pasti Iya. akan apa ya, memiliki dampak. Udah kita udah sering positif, pasti akan dampaknya positif. Positif. Bener teman-teman. Oke, kayaknya sudah panjang lebar ya. Banyak, Kita ya. sudah kayaknya sudah waktu menunjukkan jam 12 malam. 12 malam waktu New York. Oke. Jadi kita sudah banyak membahas. Terima kasih Arya, Oke, terima kasih sama-sama. Giza yang sudah hari ini sudah Sama. datang di studio podcast yang ya dibilang studio yang ya menyenangkan. Studio kita ya. Terima kasih buat kru-kru semua yang sudah Thank you teman-teman. bekerja di balik layar. Di situ ada Andre Taulani, kemudian ada Sule ya. Di situ semuanya ada di sini semua. Oke, jangan lupa yang mampir ke channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya di official SMK Negeri 1 Balikpapan. Juga ada channelnya di Instagram DLH Dinas Lingkungan Hidup, ataupun kalian kalau mau kepoin mengenai IG-nya Arya, IG-nya bisa cari aja di Google. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga kita selalu sehat selalu ya. Ya, amin. Dilindungi, kita belajar semakin nyaman ya nanti karena ini belajar masih apa ya 50%. 50 ya. iya, takut-takut. Jadi masih takut-takut, semoga nanti pandemi berakhir kita juga bisa Amin ya Allah. Amin. sering untuk membuat konten-konten yang menarik. Iya. Oke, terima kasih. Salam sehat semua. See you next time. Oke. Goodbye teman-teman.